Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jul Fikra dari channel J96. Pada kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin tentang rekreatif. Kemarin kan saya udah share bagaimana cara menginstal rekreatif. Kali ini saya akan sharing tentang apa itu props dan state. uh, apa sih props dan state ini? props Props dan state ini adalah komponen yang sangat penting yang sering digunakan di React.js maupun di React Native. Props dan state ini adalah sebuah properti untuk mendefinisikan sebuah nilai atau dia props dan state ini seperti variabel. Jadi kita ingin mempassing sebuah data, menyimpan data untuk sementara di state dan props ini. State dan props ini hampir sama, cuma kalau state ini didefinisikan di dalam sebuah kelas, sedangkan props didefinisikan dari luar kelas, di luar kelas. Kita langsung aja ya, kita praktik. Coba kita praktik aja apa itu props dan state. Seperti tadi yang saya jelaskan, state untuk didefinisikan di dalam kelas dan props didefinisikan dari luar kelas. Kita buat aja nih, buat folder app. Terus di dalam app ini ada komponen deh, komponen. Setelah itu kita tulis app.js. Oke, kita langsung copy aja ini. Kita copy di sini, copy app, terus buat juga di sini kita copy di indeks iOS-nya. Setelah itu coba kita hapus aja ini style, kita hapus aja, terus kita hapus aja ini. Kita hapus ini, oke. Kita sesuaikan aja nih kelasnya ini kan apa, kelasnya ini sesuaikan dengan nama filenya. Misalkan app.js, namanya juga, nama kelasnya juga app.js. Kita hapus ini, terus text view text hello, ini app file app. Kita hapus ini, kita hapus ini. Maksudnya ini kita mengimport properti dari atau komponen dari React Native. Oke, setelah kita buat seperti ini dan kita kembali lagi ke indeks Android.js nya, sama kita hapus ini. Ngomong-ngomong, ini file yang objek yang sangat penting dari React Native, komponen yang sangat penting di React Native. Tanpa app register ini, app-nya nggak bisa dijalankan. Jadi kita biarkan aja ini. Dan by the way, ngomong-ngomong, function render ini hanya sekali dipanggil dalam satu kelas, karena render ini digunakan untuk membuat tampilan dari maksud saya gampangannya itu kita membuat tampilan user interface-nya di function render ini. Dia mengimplementasikan JSX. Teman-teman bisa searching sendiri apa itu JSX. JSX itu JavaScript XML, ekstensi dari JavaScript. Jadi kita ibaratkan itu kita seperti coding HTML di dalam
di dalam JavaScript. Namun kalau di React Native ini kita menggunakan React Native Component untuk membuat user interface-nya. Teman-teman bisa lihat sini mirip seperti HTML atau XML. Oke, kita lanjut aja. Kita hapus ini. Sekarang kita import app, import kelas app yang tadi kita udah buat from nama foldernya apa, app, terus nama filenya. Di sini kita panggil aja app. Kita blok semua. Copy di sini. Oke, udah selesai. Coba kita running ya. Di sini udah ada emulator. Jalankan. Nah, ini udah connect nih, udah import kelas dari app-nya ini udah muncul nih. Oke, setelah itu bisa menampilkan file, menampilkan tampilan yang ada di app. Sekarang kita buat nih, kita ke materi props, state dan props. Kita tulis aja nih untuk state.cs. Kita copy ini. Kita ganti, jangan lupa ganti state-nya, kelas state. Terus di sini kita tulis halo, ini state. Kita import kelas state-nya. Caranya import state, nama kelasnya from components. Sorry, kita tambah ini kanan dan folder components ini. Setelah itu nama filenya state, cukup tulis gini aja. By the way, di React Native ini kita nggak perlu pakai semikolon gini atau titik koma gini, nggak masalah, dia tetap jalan kok. Nah, hapus aja ini supaya lebih simple teman-teman main React Native-nya. Coba kita jalankan lagi. Kita lupa import, kita import sini misalkan state. Coba kita lihat. Ini udah connect nih, kita udah import state dari components, dari folder components. Oke, apa itu state? Yang seperti yang saya katakan tadi, state itu adalah variabel atau properti yang kita definisikan di dalam kelas. Contohnya gini, cara mengimplementasinya, cara mendefinisikannya, kita buat function constructor konstruktor ini adalah sebuah function yang dijalankan secara otomatis. Nah, setelah itu caranya kita masukkan perintah, kita this state dengan setelah itu nama propertinya, misalkan nama, terus saya tuliskan Julfikra di sini. Cara memanggilnya cukup simpel, caranya seperti ini. Kita panggil this state. Setelah itu nama propertinya apa? Misalkan nama properti di sini adalah nama, misalkan nama. Oke, coba kita jalankan ya. Julfikra ini udah berhasil nih. Saya adalah Julfikra nih. Saya adalah Julfikra. Terus kita coba tambahkan lagi, misalnya nama asal Gorontalo.
misalkan tulis di sini lagi, saya berasal dari, kita masukkan ke sini this state, nama properti asal, misalkan asal di sini. Coba kita eksekusi. Saya adalah Zulfikra. Oh, ada Zulfikra. Oh iya, di sini ada Zulfikra. Oke, coba lihat lagi. Saya adalah Zulfikra, saya berasal dari Gorontalo. Kita berhasil mendefinisikan sebuah state. Itu cara mendefinisikan atau seperti itulah mendefinisikan sebuah state. Oke, sekarang kita ada lagi nih. Ini kan yang pertama kita mendefinisikan, cara mendefinisikannya nih. Gimana cara kita mengubah isi dari atau men-set sebuah state. Caranya gini. Misalkan coba saya tuliskan seperti ini. Caranya cukup mudah juga. Kita tinggal panggil this state set state, terus kita panggil function atau properti set state. Nama propertinya apa, misalkan nama Lahmudin, misalkan Lahmudin. Coba kita refresh lagi apakah ada. Terus kita coba panggil lagi nih nama di bawah. Ada yang salah. Berarti caranya gini. Sorry. Misalkan kita panggil, cara mendefinisikan, kita coba pakai text input di sini. Terus kita panggil text input. Setelah itu kita panggil properti dari text input apa, misalkan on change input, change text itu variabel function, dan di sini text. Kenapa di sini ada text? Karena kita memasukkan teks di text input dan menghasilkan sebuah parameternya ini ya itu tadi teksnya. Teman-teman bisa lihat lebih lanjut lagi. Saya coba tampilkan di sini teks, terus kita set state-nya, set state, misalkan nama teks. Jadi kita teks ini teks ini dari mana, yaitu dari sini, dari parameter ini. Oke, kita coba langsung aja ya, kita lihat. Oh sorry, kita bukan di folder itu. Kita di fresh ya, sorry. Ini udah berhasil. Coba kita hapus aja nih nama di sini. Kita coba refresh lagi. Cara refreshnya sih gampang. Misalkan kita nggak bisa gini nih, teman-teman bisa pakai menunya emulator di sini, di samping kanan, terus kita reload, atau kita Ctrl M terus coba. Misalkan saya masukkan contoh teks, misalkan gitu. Nah, dia secara reaktif berubah isi propertinya, misalkan nama, yaitu secara otomatis state nama itu berubah diisi sama teks input ini, misalnya Fikra Ahmudin.
Oke, kita coba teks, misalkan saya ubah di sini teks ini, dia nggak bakal terdefinisi, bakal error. Kita coba ini can find variable, karena variabelnya ini tidak terdefinisi. Jadi karena di sini saya pakai teks gini, jadi harus disesuaikan juga di sini. Kita load Julfitra. Oke, itu dari state. Sekarang kita ke property, atau maksud saya ke props. Kita buat aja langsung nih, file props. Kita copy aja ini, kita hapus, kita ubah. Props ini adalah sebuah sama seperti state, cuma cara mendefinisikannya berbeda. Props ini cara mendefinisikan ini dari luar kelas, sedangkan state kan kita definisikan di dalam satu kelas. Kita langsung aja nih, coba lihat cara mendefinisikan sebuah props. Kita import aja ini props, kita props. Caranya kita ganti, caranya seperti ini. Kita masukkan, misalkan nih aku pengen buat props nama, caranya seperti ini, nama, terus nama propertinya, terus value-nya di sini, misalkan value-nya Julfitra, nama Julfitra. Terus kita di sini kita mendefinisikan props dari file props kan di sini. Jadi kita juga harus panggil propertinya ini, properti nama. Caranya seperti ini. Kita teks, dan cara mendefinisikan propsnya this props, nama properti. Nama propertinya itu apa yang tadi? Misalkan di sini nama propertinya ini. Saya kan menuliskannya, mendefinisikannya, maksudnya propertinya di sini nama, berarti kita harus sesuaikan juga di sini nama. Coba kita lihat. Julfitra. Coba kita ubah segala mungkin. Oke, di sini juga kita bisa perbanyak seperti state juga kan kita bisa state-nya juga kan, propertinya juga bisa diperbanyak di state, di props juga bisa diperbanyak. Misalkan gini, terus panggil saya pengen ubah di sini nama lain, misalkan Faizal, adik saya. Oke, kita lihat. Di sini udah ditampilkan Faizal. Kita coba kita copy lagi, Fajri. Ini juga otomatis berubah karena kita definisikan nama. Di sini nama propertinya juga kita bisa ubah. Maksudnya di sini ini nama propertinya, terus ini value-nya. Teman-teman juga bisa ubah kok nama properti di sini. Misalkan saya ubah di sini saya, ini juga harus saya di sini props, ini juga harus disesuaikan. Dia propsnya tetap sama ditampilkan, atau aku pengen buat lebih dari satu propsnya, misalkan gini, props saya asal nih. Di sini juga kita harus definisikan, ubah asal Gorontalo.
teman-teman bisa lihat. Nah, propertinya ini disesuaikan dengan props yang ada di sini. Bisa asal di sini seperti ini. Oke, itu cukup dari saya mengenai props dan state. Jika masih kurang jelas, teman-teman bisa ulangi videonya atau komen di bawah video. Oke, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.